demi keadilan. Artinya apa? Hakim itu saat membacakan keputusan bersumpah pada dirinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Pak. Bicara tentang keadilan adalah sebuah tujuan, sedangkan hukum itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi saya harus luruskan ini gitu. Di belahan bumi manapun, hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata ataupun pidana. Hakim mencari keadilan itu dengan sarananya hukum. Dalam KUHP, dalam KUHAP, dia lihat sampai ke sana. Jadi jangan dianggap putusan bebas itu langsung hakim dituduh mencederai rasa keadilan atau juga dianggap tidak ada kepastian hukum. Jadi mawas diri, tingkatkan profesional, tingkatkan integritas. Jangan sekedar tugas saya udah selesai, saya limpahkan ke jaksa. Nanti jaksa, bagaimana jaksa tergantung jaksa. Hakim juga begitu. Tidak seperti itu. Hakim bukan stempel jaksa untuk menghukum. Apa yang disampaikan jaksa 12 tahun harus hukum 12 tahun. Saya nggak sependapat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devi Juwitasari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang kontroversial vonis bebas Ronald Tanur. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Gregorius Ronald Tanur, anak dari anggota DPR dari fraksi PKB ini bisa berdalih mengaku tidak tahu menau dan tertawa saat ditanya oleh petugas keamanan mengenai penyebab Dini ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di parkiran mal. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Dini Sera Afriyanti. Terima kasih, Ronald. Dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Tahan lama bang, gimana? Sekarang bebas. Tidak bang, mingguan yang memberikan. Gimana bang? Seperti itu kan kemudian. Ya. Ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diperlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Menjadi pertanyaan bagi saya, dasar apa sehingga majelis hakim itu bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa korban itu meninggalnya karena minum alkohol? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau hakim melihat fakta-fakta secara komprehensif lengkap dari uraian yang kita sajikan, alat bukti yang kita paparkan di persidangan, tentunya hakim seharusnya tidak bebas perkara tersebut sesuai dengan tuntutan kami pasal 338 KUH pidana. Kita juga dorong betul keluarga atau masyarakat, saya kira, untuk berbondong-bondong melaporkan majelis ini sebagai responsibility kita. Kenapa? Memang pengadilan kita nggak baik-baik amat gitu loh.
Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Adi? Alhamdulillah sehat. Mbak Devi gimana? Alhamdulillah Bapak sehat. Semangat terus ya. Pak. Oh ya Pak, tadi kan kita sudah lihat tayangan berikut ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapaknya? Yang pertama, sebelum saya mengomentari atau memberikan beberapa catatan terkait dengan video itu, saya menyampaikan duka cita terlebih dahulu kepada almarhumah Dini. Mbak Dini ya. Kita doakan agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Berikut terkait dengan penayangan video tadi, ada beberapa catatan saya. Yang pertama, saya melihat semua masyarakat, baik akademisi, politisi, penegak hukum, jaksa, termasuk di situ juga komentator, ya, semua menghujat, matanya tertuju kepada majelis hakim. Saya maklum, akan tetapi saya prihatin. Ya, kenapa itu harus terjadi? Kenapa posisi hakim, ya, langsung dijudge atau langsung dimaki-maki, dimarahin dan lain sebagainya? Padahal hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, kalau kita lihat hakim, ya, dalam memberikan sebuah keputusannya itu menggunakan istilah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Irah-irah ini ya bukan sekedar kata atau kalimat, tetapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari kalimat ini ada beberapa unsur yang penting kita pahami. Demi keadilan, artinya apa? Hakim itu saat membacakan keputusan bersumpah pada dirinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Tidak sembarang-sembarang, tidak bicara demi hukum berdasarkan ketuhanan Maha Esa, tapi demi keadilan. Bicara tentang keadilan adalah sebuah tujuan. Sedangkan hukum itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi saya harus luruskan ini gitu. Saya memberikan catatan yang keduanya adalah hakim bukan stempel jaksa untuk menghukum. Apa yang disampaikan jaksa 12 tahun harus hukum 12 tahun, saya nggak sependapat itu. Hakim memutuskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan hati nuraninya. Iya. Ya, itu penting Mbak Devi agar kita pahami. Jangan langsung ngejelekin hakim. Nanti orang nggak ada yang mau jadi hakim, ya, karena tugasnya luar biasa. Saya ambil contoh ya, seorang hakim kalau hanya berdasarkan hukum, tidak merasakan keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, akan sangat kaku dan tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat. Karena pada saat bersinggungan antara keadilan, ya, mencari keadilan dengan hukum, suka tidak suka, hakim harus memakai filsafat hukum, filsafat Pancasila. Di mana di dalam sila kedua yang adil dan beradab, sila kedua dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, konteks itu adalah tujuan untuk penegakan hukum atau hukum itu sebagai sarana untuk
mencapai keadilan. Saya ambil contoh sebuah kasus ya, ada permohonan suami istri untuk memohon kepada pengadilan terkait dengan sahnya anak. Tetapi suami istri ini tidak paham, dia tidak mendaftarkan tentang kelahiran anaknya di kantor catatan sipil, tapi dia mendaftarkan di gereja. Perkara itu masuk ke hakim. Wah, ini nggak benar menurut hukum. Nah, masa dibatalkan anak lahirnya? Masa perkawinannya dibilang tidak sah dan lain sebagainya? Hakim pasti menyatakan bahwa itu adalah sah, akan tetapi harus disempurnakan untuk didaftarkan ke catatan sipil. Nah, itu keadilan yang ada di hati nurani dan bersemayam di lubuk hati masyarakat. Bukan semata-mata hukum. Kalau hukum kan, mohon maaf Mbak Devi, bahasa saya sederhana aja ya. Banyak orang juga mengartikan kumpulan dari pasal-pasal. Dikumpulin pasal-pasal, itu hukum. Jadi jaksa mendakwa seseorang dengan pasal 338, terus sanksi hukumnya 12 tahun. Nah, terus harus kayak seperti itu? Enggak. Ya, karena hakim juga akan menggunakan pasal 188 ayat 3 KUHP. Ya. Jadi penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Jadi ketelitian luar biasa. Hakim akan dipersoalkan mungkin ya apabila fakta-fakta persidangan tidak terungkap. Tapi tidak elok saya lihat jaksa teriak di media tentang itu. Kalau memang tidak puas dengan putusan hakim, ya ajukan upaya hukum selesai, tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Apalagi yang menyedihkan saya, ada anggota DPR yang mengatakan hakim itu sakit. Ini luar biasa. Ada lagi tadi praktisi hukum teriak, yuk berbondong-bondong untuk melakukan pelaporan dan sebagainya. Ini luar biasa. Ada apa? Sekali lagi saya terangkan, hakim bukan stempel jaksa. Jaksa bukan stempel penyidik. Hakim itu wakil Tuhan, dia harus adil, bijaksana, arif dan bijaksana. Pada saat dia membebaskan orang karena tidak terbukti bersalah, hargai itu. Jangan langsung berasumsi dia begini, dan begini. Nah, terhadap orang-orang yang melakukan tadi, saya agak keras. Bisa diterapkan, dikenakan pasal 207 KUHP, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Ya, ini kasihan hakim. Nanti kalau semua seperti itu, orang masuk pengadilan langsung divonis saja. Cari keadilan di mana lagi? Apa yang disampaikan jaksa itu udah benar? Belum tentu. Apa yang disampaikan penyidik udah benar? Belum tentu. Saya tahu persis kok kelakuannya. Ya. Justru hakim adalah benteng terakhir keadilan. Proses ini harus kita jaga, marwah ini harus kita jaga. Ya, Mbak Devi gitu ya. Itu komentar saya. Ya, saya sangat memprihatinkan kok komentar-komentar di televisi itu menyudutkan hakim. Justru saya apresiasi terhadap hakim yang berani menegakkan keadilan. Dengan mungkin ya, hakim ini melihat buktinya tidak. Ya, pasal 188 ayat 3 tadi dipakai oleh hakim. Oke? Saya sama sekali ya tidak bermaksud untuk membela hakim. Nah Pak, lalu apakah hakim dalam menjalani tugasnya itu bisa dituntut ya Pak? Kalau hakim bisa dituntut, tidak ada orang yang mau jadi hakim. Ya, di Amerika tidak bisa dituntut, di Malaysia tidak bisa dituntut, di Pakistan juga begitu. Di belahan bumi manapun, hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata ataupun pidana. Karena hakim itu bertanggung jawab pada
Tuhan Yang Maha Esa. Yang tadi saya katakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan disinilah mahkotanya dari seorang hakim. Ya, kita bisa lihat juga ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 76. Di situ dikatakan tidak bisa dituntut ya dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau tidak puas dengan putusan hakim, lakukan upaya hukum, tidak gembar-gembor di luar sana gitu. Apakah putusan pengadilan tersebut mencederai penegakan hukum di Indonesia? Sama sekali tidak. Kenapa saya katakan sama sekali tidak? Bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan. Hakim mencari keadilan itu dengan sarananya hukum. Dalam KUHP, dalam KUHAP, dia lihat sampai ke sana. Jadi jangan dianggap putusan bebas itu langsung hakim dituduh mencederai rasa keadilan atau juga dianggap tidak ada kepastian hukum. Saya dengar nih Pak ya, Komisi Yudisial akan proaktif memeriksa hakim yang menangani perkara ini. Bagaimana pendapat Bapak? Ini konyol. Komisi Yudisial nih, aduh. Kalau saya mah bubarin tuh Komisi Yudisial. Jadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Kenapa? Ini tidak ada tercium sedikit pun kesalahan dan perilaku hakim ya. Kode etik dan perilaku hakim tidak ada yang terlihat dilanggar. Nggak usah pakai ambil panggung, umumin di media. Kalau mau investigasi secara tertutup, monggo silahkan. Tetapi nggak perlu dipublish seperti itu yang mengakibatkan para hakim takut membebaskan terdakwa. Ini tekanan-tekanan yang nggak lucu. Ya, sangat nggak lucu lah saya lihat. Komisi Yudisial terlihat kerja, dia ngomong seperti itu, padahal bukan tugasnya. Dan hasil putusan atau rekomendasi dari Komisi Yudisial tidak mempengaruhi putusan. Putusan ini dianggap sah dan dianggap benar sampai dianulir oleh putusan yang lebih tinggi. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana, Pak, apakah putusan ini sah? Apakah putusan ini benar? Sampai kapan? Sampai dianulir. Kalau tidak ada yang dianulir, maka putusan ini inkrah. Nah Pak, apa pelajaran dan hikmah yang kita ambil ke depannya dalam perkara ini Pak? Ada satu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil, yaitu mawas diri. Mawas diri semua penegak hukum di Republik ini. Yang pertama tentunya penyidiknya mawas diri. Mungkin aja dia tidak menemukan tersangkanya karena diputus bebas. Nanti kalau udah inkrah, dia harus cari tersangka yang lain. Ya. Jadi mawas diri, tingkatkan profesional, tingkatkan integritas. Jangan sekedar tugas saya udah selesai, saya limpahkan ke jaksa. Nanti jaksa, bagaimana jaksa tergantung jaksa. Hakim juga begitu. Tidak seperti itu. Jadi pengacara, penyidik polisi, termasuk penyidik PPNS lainnya, jaksa, hakim sama-sama mawas diri dan memahami bahwa proses ini adalah satu kesatuan yang memang jadi tanggung jawab bersama. Tidak dilempar seperti itu aja. Misalkan kayak sekarang, kasus sekarang nih. Penyidik lemparkan ke jaksa. Jaksa lempar ke hakim. Hakim bebaskan, jaksa dan penyidik bingung. Ya. Jadi hikmah dari sini kita lakukan introspeksi diri, mawas diri, kuatkan integritas kita, profesional kita sebagai penegak hukum, yang tidak kalah pentingnya bahwa tugas ini adalah tugas mulia dan bukan sekedar pekerjaan yang cari duit. Tapi ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Oke? Itu aja jawaban dari saya, Mbak Devi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pemahaman hukum yang sangat luar biasa tentunya. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah tentunya. Saya Devi Juitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Serambi Adi Warman.